warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang BUMN 2022. Nah, kembali lagi bersama aku Pradila. Kita akan membahas lagi soal-soal kurva BUMN part 4. Jadi teman-teman yang belum menonton part 1, part 2, dan part 3-nya, silahkan cek aja di playlist YouTube aku BUMN 2022 ya. Biasa teman-teman cek aja biar teman-teman gak ketinggalan soal-soal sebelumnya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan semoga di tahun ini teman-teman juga berkesempatan bisa lolos menjadi pegawai BUMN ya. Nah, kalau misalnya pertamanya nggak ada kesempatan atau belum rezekinya di situ, coba di part 2-nya. Oke, dan pastinya teman-teman harus mempersiapkan materinya secara matang, contoh-contoh variasi soalnya, biar teman-teman pas ujian tuh siap tempur ya, harus bisa. Oke. Nah, kita masuk. Nah, sebelumnya aku juga merekomendasikan buat teman-teman, ini ada ebook seharga 20.000 ya, ebook BUMN merupakan sukses menghadapi seleksi BUMN yang dilengkapi dengan kurva BUMN. Ada juga tes TKD dan psikotesnya, ada TKB dan wawancara juga, full soal dan pembahasan. Jadi ini udah lengkap sampai teman-teman masuk ke tahap 2-nya itu ya, ada wawancara dan lain sebagainya. Itu udah ada di sini, udah lengkap di sini. Harganya cuma 20.000 dalam bentuk ebook. Nah, untuk link pemesanannya teman-teman bisa cek aja di deskripsi box aku, klik aja linknya, itu langsung terhubung ke Shopee-nya ya, pengajarnya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Kenapa aku memberi ini nomornya nomor 11? Karena sebelumnya aku udah bahas juga di part 2 ya, kalau nggak salah itu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Jadi aku lanjutkan ini soal nomor 11 untuk core value BUMN-nya. Oke, kita baca dulu soal yang nomor 11. Saat saya dipercaya sebagai petugas dalam promosi penjualan produk baru, saya melihat antrian yang sangat banyak, tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera. Maka saya adalah, jadi sikap kita tuh harus ngapain nih? Nah, karena di sini kita dipercayai, berarti ini masuk ke bagian akhlak dari core value BUMN adalah amanah nih teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, amanah itu adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Oke, kata kuncinya apa aja? Tanggung jawab, ya, integritas, tulus, konsisten, dan dapat dipercaya. Silahkan catat ya kalau teman-teman merasa ini penting. Nah, jadi ini merupakan akhlak dari amanah. Oke, kira-kira apa sih sikap teman-teman jika ada antrian yang sangat banyak, tidak teratur, dan berebut mendapat pelayanan sesegera mungkin gitu ya? A. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. Oke, bisa juga nih ya, kita simpan dulu. B. Memarahi calon pembeli yang tidak mau mengalah. Ini nggak boleh ya. Oke, yang C. Memperhatikan saja. Oh, ini memperhatikan tanpa melakukan tindakan apa-apa. Ini juga bukan jawabannya. D. Melapor kepada pimpinan untuk segera bertindak. Nah, teman-teman nggak harus melapor ke pimpinan. Kalau teman-teman masih bisa mengendalikannya atau masih bisa bertindak, ya udah lakukan saja ya. Jadi ini bukan yang D ya. Yang E. Menertibkan dan berinisiatif membuat loket tambahan jika memungkinkan. Nah, ini kurang tepat ya, membuat loket tambahan ini. Bagaimana kita membuat loket tambahan sementara petugasnya aja mungkin ini terbatas ya, makanya antriannya panjang. Jadi yang lebih tepatnya adalah option A, kita menertibkan dan berinisiatif nih membuat nomor antrian. Oke, gampang ya teman-teman kalau kita tahu trik dan kata kuncinya. Nah, ini adalah pembahasannya, bisa teman-teman cek aja. Kita lanjut ke soal nomor 12. Anda mendapat tugas dinas luar oleh atasan dengan menggunakan transportasi udara. Pada saat Anda sedang di bandara dan pengumuman keberangkatan pesawat yang Anda tumpangi sudah terdengar, Anda melihat seorang nenek-nenek kebingungan nih. Oke, jadi sikap Anda apa? Jadi ini intinya ya, kita udah mau nih berangkat ya, tiba-tiba nih neneknya
ada seorang nenek-nenek yang kebingungan. Nah, jadi sikap teman-teman ini mencerminkan akhlak apa? Akhlak apa? Ayo diingat. Ini adalah harmonis. Oke, harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan, ya. Kata kuncinya apa aja? Toleransi, ya. Harus ada sikap toleransi, ya. Harus ada sikap peduli dan bersikap positif. Nah, jadi kita cek aja dulu jawabannya. A. Membantu nenek-nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. Ini juga benar nih teman-teman. Cuma kita itu udah kepepet waktu nih. Kita udah diumumin pengumuman keberangkatan kita gitu ya. Coba deh kita cek lagi dulu. Meminta bantuan satpam untuk membantu nenek-nenek tersebut. Nah, ini kemungkinan benar banget ini. Walaupun kita nggak sempat menemani nenek-nenek tersebut, kita bisa minta bantuan kepada satpam nih. Oke, kita cek yang C. Bergegas menuju pesawat dan berharap pada orang lain yang menolong. Enggak ya, kita udah bergegas pesawat dan kita berharap, belum tentu kan ada yang menolong. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Yang D. Bertanya terlebih dahulu kepada nenek-nenek tersebut. Jika sangat penting, Anda akan membantunya. Oke, ini sangat penting. Padahal dia kebingungan, pastinya ini kelihatan nenek-nenek itu sangat membutuhkan sesuatu ya, sangat penting. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang E. Menyewa jasa orang lain yang profesional untuk membantu nenek. Ini juga bukan sikap yang tepat gitu. Ya. Jadi lebih tepatnya apa yang D? Karena apa? Karena di situ tuh pasti ada satpam yang akan membantu jika kita ada mengalami sesuatu hal yang tidak terduga. Oke? Nah, itu jawabannya adalah option B. Oke, ini ya ada jawabannya juga di sini, silahkan dicek aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Perusahaan tempat Anda bekerja menuntut pegawainya dapat menguasai bahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus untuk semua pegawainya. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan apa? Oke, jadi ini kan kita melakukan kursus untuk meningkatkan kinerja pegawai ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh akhlak ya ke value BUMN yang bagian apa? Adalah kompeten. Nah, kata kuncinya adalah kompeten. Teman-teman harus paham setiap akhlak dari BUMN itu sendiri. Jadi yang A, menyelenggarakan kursus di hari libur ya. Oke, gimana nih menurut teman-teman? Kita cek yang lain dulu ya. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat kurang tepat ya, masa kita pakai jam istirahat untuk ini ya, kurang tepat, ini udah pasti salah. Yang C menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai. Nah, bagaimana nih? Ini kemungkinan juga bisa ya, kemungkinan ini juga. Ini kalau hari libur ini takutnya ada, kita kan seorang pekerja kan membutuhkan hari libur, jadi ini kurang tepat ya, kurang tepat. Ini kemungkinan aja dulu, kita lihat yang D dulu. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Nah, ini juga bagus banget nih ya, dibanding yang C ini poinnya. Kan yang E meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah option D ya. Lebih tepat adalah option D ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, peningkatan kemampuan SDM sangat penting sehingga setiap karyawan tuh harus memiliki semangat untuk belajar. Meskipun begitu juga harus memperhatikan hak-hak karyawan ya, sehingga pelaksanaan kursus itu lebih baik dilaksanakan pada secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi lainnya. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat adalah option D. Nah, ini juga ada jawabannya, silahkan teman-teman cek aja. Kita lanjut ke soal nomor 14. Anda seorang karyawan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan?
Berarti ini berhubungan dengan pekerjaan yang deadline ya, pekerjaan deadline yang harus kita kerjakan di dalam waktu yang bersamaan. Nah, kira-kira ini termasuk core value apa? Nah, adalah loyal. Ya, loyal itu apa? Loyal itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, jadi sikap kita apa? Kita cek dulu nih yang A. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan. Nah, ini nggak mungkin ini. Nggak mungkin gitu. Yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan. Nggak, kita udah lembur tuh berharap pula kita tambahan gaji. Ini juga bukan nggak tepat ya. Kalau yang C, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya. Enggak, harusnya hasilnya harus optimal. Jadi ini nggak masuk. Yang D, melapor pada atasan bahwa Anda membutuhkan bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, kita simpan dulu. Sedangkan E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Nah, lebih tepatnya apa nih? Oke, ini juga bisa, tapi di antara dua ini kita harus mencari yang lebih tepatnya. Oke, dengan keadaan pekerjaan yang banyak dan deadline yang bersamaan, maka yang perlu dilakukan adalah mengatakan pada atasan terkait kondisi yang terjadi ya, agar tidak menghambat pekerjaan dan tetap mengutamakan kualitas hasil kerja. Nah, apa yang lebih tepat jawabannya adalah yang D, melapor pada atasan yang membutuhkan bantuan karyawan lain dan menyelesaikan tugas yang banyak. Nah, ini lebih tepat nih. Kalau ini kurang tepat ya, larut malam ini takutnya nanti hasilnya juga nggak maksimal ya, bergadang juga kitanya. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah option D. Nah, bisa juga dicek di sini jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Cara efektif yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan kerja dengan relasi dan pelanggan adalah. Oke, bisa kita jawab A, memberikan mereka banyak hadiah. Ini nggak bagus nih, bukan ini jawabannya ya. B, memberikan servis yang sangat baik. Nah, ini bagus juga. Kita simpan. Memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian. Mungkin menganggap mereka sebagai keluarga dan tidak sekedar pelanggan. Ini enggak. Sebenarnya ini bagus, tapi kurang tepat aja nih. Kalau yang E, sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran. Nah, ini lebih tepat nih. Coba ya kita cek. Kalau cara efektif yang dilakukan untuk melalui hubungan kerja, ini jatuhnya kepada akhlak kolaboratif. Nah, kolaboratif itu apa? Membangun kerjasama yang sinergis. Jadi panduan perilaku terbuka dalam bekerja. Agar untuk mendapatkan kelancaran hubungan kerja, ya pastinya kita harus sering berdiskusi ya tentang apa saja biar mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi yang lebih tepat jawabannya itu adalah option E. Oke, biar nggak terlalu panjang, aku bahas 5 soal untuk part 4 ini. Next, aku lanjut ke part 5-nya juga 5 soal ya. Jadi, jangan lupa dicek video selanjutnya. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.